Halo semuanya, apa kabarnya nih? Setelah kemarin sampai di kota Semarang, saya menginap di salah satu penginapan namanya Colive DS Layur. Untuk kamarnya sendiri nyaman, nggak ada hal yang aneh-aneh waktu saya menginap. Saya booking online dengan harga 110.000, penginapannya rekomen dan suasananya nyaman. Untuk kecepatan wifi-nya, jujur saya cukup heran, karena jauh lebih cepat dibanding banyak hotel yang saya review. Bagi kalian yang penasaran apa yang bisa kalian lakukan di Semarang, saya kasih beberapa tempat nih yang bisa dijadiin referensi buat kalian. Perjalanan kali ini saya awali dari Kampung Melayu di Jalan Layur, Semarang Utara. Info dari papan informasi di sini, Kampung Melayu adalah sebuah kampung multikultur yang berkembang di abad 17 sebagai tempat pedagang menambatkan jong atau perahu kecil di sepanjang Kali Semarang. Kampungnya udah tertata rapih, baru direvitalisasi akhir 2022 kemarin. Dari Kampung Melayu ini, saya berjalan kaki ke arah Jalan Pemuda, mengarah ke Balai Kota Semarang. Di perjalanan, saya melewati Hotel Grandika, hotel yang akan saya singgahi dalam sehari ke depan, yang nanti bakal saya review di episode selanjutnya. Di Jalan Pemuda, kalian bisa berjalan santai, menikmati suasana, dan bisa melihat bangunan-bangunan penting, seperti Balai Kota. Trotoar di sini sudah nyaman dan aman. Jalan Pemuda membentang dari ujung Kota Lama sampai ke Tugu Muda. Pada zaman Hindia Belanda, nama jalan ini adalah Bojong. Bot yang berarti kapal, Jong berarti pemuda. Di ujung dari Jalan Pemuda ke arah Tugu Muda, kalian bisa temui wisata terkenal yaitu Lawang Sewu. Harga tiket masuk Lawang Sewu saya cantumin di layar kaca ya. Lawang Sewu adalah julukan dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki banyak jendela yang tinggi dan besar sehingga dikira sebagai pintu. Tapi infonya jumlah lubang pintu yang sebenarnya dari bangunan Lawang Sewu adalah 928 pintu. Info dari kumparan.com. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Konstruksi dimulai tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada 1907. Sedangkan gedung B yang merupakan ruang komersial dibangun 1916 dan selesai 1918. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu dan ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara. Nah, di sini juga ada beberapa koleksi-koleksi foto nih, teman-teman. Ada foto-foto zaman dulu, kayak interior kereta zaman dulu, terus ada stasiun Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Oke, kita sekarang coba keluar dari gedung B, kita ke halamannya. Nah, ini halamannya. Di sini ada sewa skuter, teman-teman. Lalu, nah yang ditebang ini kayak pohon mangga sih kalau gue lihat di denah ya. Cuman udah ditebang nih teman-teman. Nah, di gedung C ini ada ruang informasi, pemugaran, dan beberapa koleksi. Nah, di sini juga diperlihatkan ada ubin keramik tahun 1907. Terus ada juga proses pembuatan ubin keramik nih teman-teman. Nah, terus kemudian di sini ada batu bata glazur.
Dan ini adalah wesel, namanya Tuas Wesel Alkmaar. Kemudian ini adalah maket dari Lawang Sewu. Nah, cuman gue lupa ke gedung A-nya nih teman-teman karena ada keterbatasan waktu. Dan ini kita udah ke pintu keluar. Pintu keluar ke Tugu Muda Semarang nih teman-teman. Setelah dari Lawang Sewu ke arah timur dari Tugu Muda, kita akan temui Simpang 5. Jarak dari Lawang Sewu ke Simpang 5 kurang lebih 1,6 km. Simpang 5 memiliki sebuah pusat berupa lapangan yang dinamakan Lapangan Pancasila. Di sekitarnya berdiri hotel berbintang seperti Ibis Style, pusat perbelanjaan Mall Ciputra, dan ada Masjid Raya Baitur Rahman yang pembangunannya dimulai pada 10 Agustus 1968. Masjid ini diresmikan Presiden Soeharto pada 1974. Nah, jadi teman-teman, tempat kedua yang kita singgahi di kota Semarang adalah Simpang 5 Semarang. Tepatnya sekarang kita ada di Lapangan Pancasila nih. Di sini cuaca cukup terik juga nih teman-teman. Dan bangunan putih di ujung sana itu adalah Louis Kin Hotel. Hotel bintang 4 sih teman-teman. Moga-moga kita ada waktu untuk review hotel tersebut ya. Oke, jadi Simpang 5 ini sebuah persimpangan yang ada di pusat kota Semarang, teman-teman. Jadi persimpangan ini adalah pertemuan dari 5 jalan yang menyatu, yaitu ada Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan. Kawasan ini menjadi pusat keramaian terutama di hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Minggu, tempat ini dijadikan Car Free Day, di mana hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Tempat keempat yang gue saranin untuk kalian kunjungi adalah kawasan Kota Lama. Sekitar 4 km ke arah utara dari Simpang 5, kita bisa temu wisata Kota Lama. Di depan Tugu 0 km Semarang berdiri kantor pos cabang utama Semarang, tepatnya di selatan Jembatan Berok, Kota Lama. Bangunan ini didirikan Hindia Belanda tahun 1750. Kantor pos Semarang jadi kantor pos kedua yang dibangun Hindia Belanda, di mana yang pertama dibangun di Batavia atau Jakarta pada 1746. Gedung Keuangan Negara Semarang ini juga bangunan peninggalan Belanda yang masuk ke dalam bangunan cagar budaya. Gedung Keuangan Negara juga dikenal dengan nama Gedung Papak. Singkat cerita, sejarah Kota Lama berawal dari kesepakatan Kerajaan Mataram Islam dengan pihak VOC Belanda. Saat itu, Kerajaan Mataram kewalahan menghadapi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. VOC kemudian bersedia membantu Kerajaan Mataram dengan syarat Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai imbalan. Kesepakatan ini terjadi pada 15 Januari 1678. Mulai sejak itu, kawasan ini didirikan bangunan mulai dari gedung pemerintah hingga benteng Fitzhugh. Dalam perkembangannya, benteng kemudian dibongkar dan dibangun benteng baru antara tahun 1741 sampai 1756. Sejak saat itu, Kota Lama dijuluki Little Netherlands karena penampilannya mirip kota di Belanda. Pintu benteng yang masih ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok. Kawasan ini jadi lebih cakep dan dramatis kalau kalian datang saat sore hari menjelang malam. Indahnya langit sore menambah kesan dramatis di bangunan vintage di sini. Beberapa bangunan ikonik arsitektur ala Eropa di sini ada Gereja Belenduk, Gedung Der Spiegel, dan masih banyak lagi.
kawasan ini juga ada museum bernama Museum Kota Lama. Museum ini diresmikan pada Februari 2022. Awalnya tempat ini adalah air mancur Bundaran Bubakan yang kemudian diubah menjadi museum. Museum ini menampilkan sejarah Semarang dan benda-benda masa lalu. Tapi ada beberapa teknologi canggih yang ditampilkan seperti teknologi imersif dengan layar 3D, di mana membuat kita seolah-olah masuk ke dalam dunia virtual dan merasakan langsung sejarah kota Semarang. Awalnya gue mau videoin dalamnya, cuman info petugas di sana dilarang untuk tujuan komersil, jadinya gue cuma tunjukin ke kalian bagian luar dari museum ini. Nah, kalian tahu nggak kalau nama Semarang awalnya berasal dari pohon asam? Dulunya di daerah ini tumbuh sebuah pohon asam yang berjarak satu sama lain, sehingga diberi julukan Semarang. Sem yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti jarang-jarang. Jadi Semarang adalah asam yang jarang-jarang. Dan tempat keenam yang rekomen di Semarang, kalau kalian pengen lihat kota Semarang dari ketinggian, ada satu tempat yang spotnya cakep. Mengarah ke Ambarawa, kalian akan temui sebuah restoran bernama Alam Indah. Perjalanan dari Kota Lama ke Resto Alam Indah berjarak 10 km, bisa ditempuh kurang lebih selama 25 menit. Restoran Alam Indah berada di Kecamatan Banyumanik, berada di pinggir jalan utama dari Jalan Raya Semarang, Surakarta. Tempatnya cukup luas dan udara di sini lumayan sejuk. Untuk harga ya tidak bisa dibilang terjangkau sih. Kalian bisa lihat di layar kaca aja nih. Tapi dari segi rasa enak dan tidak mengecewakan. Akhirnya, setelah seharian jalan-jalan di kota Semarang, kita kembali lagi untuk istirahat di Hotel Grandika. Untuk review hotel akan saya bagikan di video part berikutnya nih. Nah, itu dia 6 lokasi yang rekomen di kota Semarang. Semoga video ini bisa memudahkan kalian kalau ada rencana pergi ke Semarang. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dilihat iklannya sampai habis. Hehe. Oke, kita ketemu lagi di video yang lainnya.